Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Suendra, nomor absen 21, kelas E Manajemen Pagi. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab UAS Manajemen Pemasaran. Jadi yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses pembagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara di mana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan. Yang pertama yaitu ada memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, menyesuaikan produk dan layanan. Yang ketiga, menentukan harga yang lebih efektif. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang kelima, ada peningkatan efisiensi sumber daya. Yang kedua, ada targeting. Targeting dalam konteks pemasaran merujuk pada proses memilih segmen pasar tertentu sebagai sasaran utama untuk memasarkan produk atau layanan. Tujuan dari targeting adalah untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif, sehingga perusahaan dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok tertentu pelangganan. Berikut adalah beberapa contoh sebagaimana perusahaan dapat memilih target market yang tepat. 1. Segmentasi pasar. Langkah awal adalah melakukan segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa. 2. Analisis potensi pasar. Perusahaan perlu menganalisis potensi pasar setiap segmen, termasuk ukuran pasar, pertumbuhan potensial, dan keuntungan yang dapat diperoleh. Yang ketiga, ada evaluasi keberlanjutan dan eksibibilitas. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah segmen pasar yang dipilih dapat bertahan dalam jangka panjang dan apakah dapat diakses dengan efektif. Yang keempat, analisis persaingan. Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat persaingan di setiap segmen pasar. Yang kelima, identifikasi profil konsumen. Perusahaan perlu memahami karakteristik dan perilaku konsumen dalam segmen yang dipilih. Hal ini termasuk faktor seperti kebutuhan, preferensi, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. Untuk yang ketiga, ada teknologi. Teknologi dan media sosial memiliki dampak besar terhadap strategi segmentasi targeting dan positioning suatu perusahaan. Inovasi dalam teknologi dan popularitas media sosial telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, mengumpulkan data, dan merancang strategi pemasaran. Berikut adalah bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi ketiga konsep tersebut. 1. Segmentasi pasar. Yang kesatuan untuk A, pengumpulan data lebih akurat. Teknologi memungkinkan perusahaan mengumpulkan data konsumen dengan lebih akurat dan detail. Yang ke B, mempersonalisasi lebih lanjut. Perusahaan dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk mempersonalisasi pengalaman konsumen. Yang ke C, pemilihan segmen pasar yang lebih tepat. Teknologi membantu perusahaan mengidentifikasi segmen pasar yang lebih potensial dan relevan. Yang kedua ada targeting. Yang A, pemasaran berbasis platform. Perusahaan dapat menyelesaikan strategi pemasaran mereka dengan platform yang paling efektif untuk segmen target.
Yang ke B, pemasaran langsung dan interaktif. Media sosial memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen mereka. Yang ke C, retargeting. Teknologi memungkinkan retargeting di mana perusahaan dapat menargetkan kembali konsumen yang sudah berinteraksi dengan produk atau situs web mereka. Yang ketiga ada positioning. Yang A, branding digital. Perusahaan dapat membangun citra merek melalui platform online dan media sosial. Yang B, partisipasi dalam pembicaraan online. Perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk ikut serta dalam membicarakan industri atau tren terkini. Yang C, memantau reputasi online. Media sosial memungkinkan perusahaan memantau dan merespon cepat terhadap umpan balik konsumen. Untuk yang pertanyaan nomor 4, jawaban nomor 4 ada yaitu 4P. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4P. 1. Produk deskripsi. Ini berkaitan dengan karakteristik dan atribut produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Contoh implementasi. Industri elektronik. Sebuah perusahaan elektronik seperti Apple dapat menekankan pada inovasi produk, contohnya iPhone dengan fitur baru, desain yang menarik, dan keunggulan kinerja. Harga price deskripsi ini mencakup penetapan harga produk atau layanan, diskon, dan kebijakan harga. Contoh implementasi. Industri retail. Sebuah perusahaan retail seperti Walmart dengan dapat menerapkan strategi harga rendah untuk menarik konsumen dengan penekanan pada everyday low price untuk menawarkan harga yang lebih murah daripada pesaing. Tempat flash deskripsi ini melibatkan cara produk atau layanan diakses oleh konsumen, termasuk distribusi dan saluran penjualan. Contoh implementasi. Industri makanan. Sebuah restoran cepat saji seperti McDonald dapat menempatkan outletnya di lokasi-lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan, stasiun kereta, dan area yang ramai untuk memudahkan akses konsumen. Promosi deskripsi. Ini melibatkan kegiatan promosi atau pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk atau layanan. Contoh implementasi. Industri pakaian. Sebuah merek pakaian seperti Nike dengan menggunakan kampanye promosi melalui media sosial, iklan, televisi, atau kerjasama dengan atlet terkenal untuk meningkatkan citra merek dan mendorong penjualan. Dan yang kelima, ada langkah-langkah praktis yang kami lakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Mempersiapkan akun bisnis Instagram. 2. Identifikasi target audience. Menentukan audience target Anda berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan perilaku online. 3. Membuat konten kreatif. 4. Memilih format iklan. Instagram menyediakan berbagai format iklan seperti feed, story, explore, dan IGTV. Jadi kami memilih format story dan feed dalam kampanye produk kami. Yang kelima ada menentukan anggaran dan jadwal. Menetapkan anggaran harian atau total serta jadwal tayang iklan. Yang keenam, atur anggaran dan jadwal iklan. Menetapkan anggaran harian atau total serta jadwal tayang iklan sesuai preferensi Anda. Jadi untuk menjawab pertanyaan terakhir, yang keenam, berikut adalah beberapa cara di mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dan strategi yang dapat dioptimalkan. 1. Pengaruh media sosial pada keputusan konsumen. Adapun kesadaran merek. Media sosial memungkinkan perusahaan meningkatkan kesadaran merek merupakan melalui kampanye visual, konten pribadi, dan interaksi langsung dengan pengikut.
Yang kedua ada ulasan dan rekomendasi. Konsumen cenderung mencari ulasan dan rekomendasi produk atau layanan melalui media sosial sebelum melakukan pembelian. Konten visual dan pengaruh. Gambar dan video di media sosial dapat memiliki dampak besar pada preferensi produk atau layanan. Yang keempat ada penggunaan hashtag. Hashtag dapat meningkatkan visibilitas dan dapat membantu konten Anda ditemukan oleh calon konsumen. Yang kelima, penawaran dan diskon. Penawaran khusus dan diskon yang dipromosikan melalui media sosial dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ke B, strategi optimasi media sosial. Yang pertama ada pemahaman target audience. Yang kedua, konsisten merek. Yang ketiga, penggunaan influencer. Yang keempat, analisis kinerja. Yang kelima, pertimbangan iklan berbayar. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya tutup promo Santi. Om Santi, 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 Om.